Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, sekali lagi kurang semangat Bapak Lia. Selamat siang. Siang, Pak. Oke. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita ketemu di pelajaran seni budaya dan materinya nanti tentang ragam hias. Jadi sebelum kita mulai, Bapak minta satu orang untuk pimpin kita berdoa. Dan sekarang kami memulai pelajaran ini karena Tuhan ampun kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya? Oke, itu yang penting ya. Yang penting kita sehat dalam kondisi saat ini, di mana pandemi ini juga belum berakhir. Itu Bapak harapkan tetap dia jaga kesehatan, jangan terlalu bergaul supaya bisa terhindar dari COVID-19 ini dan tetap sehat-sehat saja. Sebentar Bapak absen dulu. Siapa yang hadir dan yang tidak hadir di pertemuan kita hari ini. 1, 2, 3. Oke, jadi udah. Dan di dalam pertemuan kita hari ini, yang tidak hadir nanti itu tolong disampaikan buat teman-temannya yang tidak bisa hadir hari ini. Dan masih banyak yang sering Bapak dengar, ada yang belum punya HP, ada yang sinyalnya tidak ada yang perkampungannya di pedalaman sana. Contohnya kayak di kampung kita ini banyak. Nah, udah, supaya konsentrasi kita belajar, itu mic-nya ditutup dulu. Coba mic-nya ditutup dulu. Coba perhatikan layar monitornya atau HP-nya. Kalau mic-nya aktif, itu ditutup dulu. Nanti kalau sudah mulai dia pelajaran sesi tanya jawab, sambutan, nah itu diaktifkan kembali. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang ragam hias. Sebentar Bapak share screen namanya. Perhatikan di layar ragam hias. Nah, ini dia tentang materi kita hari ini. Di pertemuan kali ini. Dan juga ini adalah pertemuan terakhir ya. Ini juga pertemuan terakhir karena di minggu depan kita sudah ujian semester. Jadi coba perhatikan baik-baik supaya di dalam ujian nanti tidak ada kendala. Nah, kata motivasi doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Lalu pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Lalu, seterusnya, apa yang membuat seorang anak berbakat dan bertalenta mungkin tidak selalu nilai bagus, betul kan?
Betul. Betul. Nilai bagus di sekolah, tapi cara yang berbeda dalam memandang dunia Dunia dan belajar. Nah, itu kata motivasi. Ada beberapa kata motivasi yang Bapak sampaikan hari ini. Seperti yang terakhir tadi, apa yang membuat seseorang anak berbakat dan bertalenta katanya. Tidak selalu dengan nilai yang bagus. Banyak kita lihat nilai yang bagus itu belum tentu membawa ke kesuksesan. Tapi nilai bagus juga berperan penting. Nah, tapi cara yang berbeda dalam memandang dunia dan belajar. Itu dia kata motivasi. Nah, apersepsi. Coba perhatikan. Apakah pernah kalian coba mencari informasi mengenai ragam hias atau ornamen daerah kita tentang maknanya, fungsinya, bisa melalui internet atau buku-buku daerah? Pernahkah? Pernah. Nah, coba satu orang sebutkan ornamen apa yang sudah pernah kalian cari atau pernah yang kalian lihat begitu. Ada pengeret, lalu Tapa Raja Sulaiman. Nah, Pantil Manggus. Nah, kalau kita cari tentang makna dan fungsi, ada kan? Ada ya? Ada, Pak. Contohnya apa buat pengeret. Kamu dapat atau siswa dapat menganalisis unsur, teknik, dan prosedur dalam membuat gambar ragam hias atau ornamen. Nah, yang kedua, setelah mengamati tayangan video juga, kamu bisa dapat membandingkan dan membuat gambar ornamen atau ragam hias daerah setempat atau di daerah kita ini. Kita bisa membandingkan ornamen daerah kita dengan daerah yang memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Yang kedua, menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Itu kompetensi dasar. Lalu setelah itu untuk agenda hari ini mengamati video dan penjelasan materi. Jadi kamu mengamati video, baik itu PowerPoint yang Bapak sampaikan, materi yang Bapak sampaikan melalui PowerPoint, juga melalui video nanti, dan Bapak jelaskan materinya, kamu respon, kamu resapi, dan kamu simpan baik-baik ilmu yang kamu peroleh nanti. Oke. Baik, kita masuk. Sudah? Jadi sebelum masuk ke materi, ini Bapak tes kemampuan dulu. Bapak tes memorinya, Bapak tes daya ingatnya. Apa yang dimaksud dengan ragam hias? Coba satu orang. Ragam hias juga disebut ornamen yang berasal dari kata Yunani yang artinya hiasan atau menghias. Bisa dijadikan sebagai ide dalam pembuatan ragam hias. Ayo, coba. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai ide dalam pembuatan ragam hias? Coba satu orang. Ada yang bisa menjawab? Bunga, manusia, kupu-kupu, Daun. Daun. Lalu, apa lagi? Hewan. Hewan. Dan masih banyak lagi yang bisa kita jadikan sebagai ide. Justru ide pembuatan ragam hias itu ada di daerah sekitar. Ada di dekat-dekat kita sini. Contohnya daun tadi. Lalu
kupu-kupu. Lalu mungkin pohon-pohon, hewan-hewan. Nah, bahkan sampai ke geometris, bentuk-bentuk segitiga, lalu persegi panjang, itu semuanya bisa dibuat sebagai ide dalam pembuatan ragam hias ini. Nah, dan tidak tertinggal juga manusia. Manusia juga sudah banyak kita lihat sudah dibuat sebagai ide untuk pembuatan ragam hias ini. Nah, jadi coba perhatikan kembali layarnya, layar HP, monitor. Nah, coba satu orang bacakan ini, biar konsentrasinya dapat. Siapa saja boleh. Ragam hias juga bisa disebut ornamen, yang berasal dari bahasa Yunani, ornare, yang artinya hiasan atau menghias. Menghias berarti mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan, sehingga permukaan yang semula kosong menjadi tidak kosong. Ragam hias atau ornamen adalah sebagai berbagai gambar bentuk hias atau terus kita sampai di jenisnya. Jenis motif ragam hias yang pertama itu adalah floral. Floral itu sering disebut vegetal. Ini gambarnya, perhatikan gambarnya baik-baik. Motif ini menampilkan ornamen-ornamen yang menyerupai tumbuh-tumbuhan dari dedaunan, rerumputan, dan bunga. Udah? Sobat aku, mic-nya perhatikan dulu, di mute dulu. Sudah? Oke. Yang kedua ada fauna. Atau apa? Fauna sering disebut dengan Animal. sering disebut dengan animal, atau hewan. Motif fauna adalah gambar hias yang distilasikan dari berbagai binatang seperti cicak, ikan, ayam, harimau, hingga ke gajah. Nah, jadi yang sering kita lihat di sini adalah cicak, ikan, kupu-kupu tadi. Nah, ini bisa kita tambah kupu-kupu yang biasa kamu lihat. Dan yang satu lagi itu burung. Nah, burung yang banyak. Nah, itu tergantung daerahnya. Lalu apa, lanjutkan ke geometris. Nah, geometris, motif geometris adalah gambar hias yang berbentuk apa? Yang bentuk geometris seperti garis-garis sederhana. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau Jelas, Pak. kalau cukup jelas, biar kita lanjutkan lagi. Kita sampai di unsur. Unsur-unsur seni rupa itu sama seperti unsur-unsur ragam hias. Yang pertama adalah Titik. Coba, titik adalah Unsur seni Rupa yang paling dasar. Titik dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang yang kemudian akan melahirkan garis, bentuk bentuk, atau atau bidang. Bidang. Oke, yang kedua garis. Menurut jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, putus-putus, patah-patah, dan lain-lain. Nah, di garis ini, kalau garis horizontal itu yang mana? Garis horizontal itu yang mana? Coba. Garis horizontal, kalau kita buat dia garis, sudah,
Ini dinamakan dengan garis Vertikal. Horizontal. horizontal. Ini adalah garis Horizontal. horizontal. Kalau kita mendirikan dia seperti ini, Vertikal. vertikal. Kalau kita buat dia gelembung-gelembung seperti ini, dia akan menjadi Lengkung. berombak. Berombak. Nah, kalau kita patah-patahkan dia, gini, cek, berarti ini akan menjadi Patah-patah. zigzag. Bukan patah-patah, jangan patah-patah, zigzag. Sudah? Zigzag. Oke, kita lanjut di bidang. Bidang merupakan Pengembangan garis-garis yang membatasi Suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi pasti. melingkupi dari beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang, lebar serta memiliki ukuran. lebar. Oke. Ukuran. Kita lanjutkan bentuk. Nah, bentuk juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bidang dengan bentuk, bidang dan bentuk itu bedanya apa? Bidang dan bentuk. Nah, dengarkan. Kalau bidang, dia dua dimensi, bagus. Kalau bidang, dia dua dimensi. Kalau bentuk, dia tiga dimensi. Tiga dimensi, bukan tiga pensil. Tiga dimensi. Nah, intinya aktif. Ya. Oke. Bidang dan bentuk itu hampir sama, hanya dimensinya yang berbeda. Kalau dua dimensi, kita hanya bisa melihat dari depan saja, kan begitu? Kalau dia tiga dimensi, Iya, Pak. ada lebar, panjang, dan isinya. Bisa kita lihat dari atas, dari bawah, dari samping. Itu tiga dimensi. Nah, bentuk geometris. Bentuk geometris Kan dari sebuah lukisan. lukisan. Nah, itu dia. Bagus, terima kasih. Nah, Bapak lanjutkan. Bapak rasa udah jelas ya? Udah jelas Iya, ya? Pak. Nah, ada yang mau bertanya di sini? Khayalan apa? Imajinasi. Imajinasi. Hayalan itu imajinasi. Orang menghayal itulah pekerjaan yang paling enak. Kalau menghayal, kamu bisa menghayal menjadi Superman, Batman. Menjadi apapun bisa di situ. Superhero. Superhero. Menghayal. Itu jadi apapun bisa kalau menghayal. Nah, tapi kita hidup di ruang nyata. Tapi tidak ada salahnya menghayal, tapi menghayallah segi positif. Jangan menghayal yang tidak positif. Baik, Segi Bapak lanjutkan. negatif. Segi negatif ya. Oke, baik, Bapak lanjutkan kembali. Warna. Warna dapat dikelompokkan menjadi tiga. 1. Warna pokok. atau primer. 2. Warna sekunder. Bunda. 3. Warna tersier. Tersier. Oke, warna dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu warna pokok atau primer, yaitu warna yang berasal dari warna yang tidak berasal dari warna apapun, meliputi warna merah, kuning dan biru. Warna primer sering disebut dengan warna asas atau warna pokok. Warna sekunder merupakan campuran dari warna primer. Contoh merah, kalau kita campur dia warna kuning, bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagiannya. Demikian pula pada karya seni rupa seperti lukisan, pemandangan alam. Adanya perbedaan intensitas cahaya akan menimbulkan kesan mendalam. Nah, gelap terang ini kalau kita memandang sesuatu bukan yang dimaksud dengan nanti malam gelap
sekarang terang, bukan. Sudah gelap terang itu maksudnya kalau kita melihat, kalau kita mau menggambar benda atau menggambar ragam hias nanti, itu ada gelap terangnya. Dari mana cahaya? Cahaya yang mengenai objek itulah yang terang sama lain. Nah, itu kesatuan. Proporsi. Proporsi itu kesebandingan, yaitu membandingkan bagian-bagian satu dengan bagian yang lain. Ibaratnya Secara secara keseluruhan. keseluruhan. Jadi proporsi ini adalah susunan. Bagaimana kita menyusun proporsinya supaya menggambar ini bisa lebih ideal, gitu. Dia lebih ideal dalam arti, contoh kita menggambar ragam hias fauna, contohnya apa, buat kupu-kupu. Supaya dia proporsi, supaya dia sebanding, kalau tadi kupu-kupu berarti dia sebanding dengan bunga. Supaya dia tetap seimbang seperti yang ini, keseimbangan, balance. Lalu ada komposisi. Komposisi adalah Kelinci, Pak. ya, teknik setilasi. Teknik setilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah. Cukup jelas di sini ya. Lalu teknik deformasi. Deformasi adalah apa deformasi? Cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan Arah. menyediakan struktur Dengan Maupun struktur maupun proporsinya. proporsi. Dengan proporsinya yang berbeda dari objek aslinya. Ini gambar kupu-kupu. Jadi deformasi, masih kelihatan bentuk kupu-kupu. Pada yang mau ditanyakan, jangan diam saja. Ditanya. Jangan mau bilang jelas begitu, tapi tidak jelas. Oke. Teknik distorsi. Distorsi adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar dan mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan. Nah, contoh gambarnya, perhatikan gambarnya. Gambar yang ada di layar HP atau monitor kamu. Ini gambar apa ini? Kerbau. Rusa ya. Rusa, Pak. Rusa atau kijang. Nah, kalau kita ikuti tanah panahnya, ini hasil distorsinya. Mana lebih cantik? Gantian yang asli, Pak. Cantikan yang asli. Karena di sini sudah didistorsi dan agak sedikit menyeramkan dia. Ini Iya, Pak. ragam hias yang ini banyak kita lihat gambarnya. Gambar yang paling bawah dia agak ke bawah dan yang lebih besar yang di atas, kan begitu? Iya, Pak. Ragam hias tepi. Ini tepi. Ada gambarnya. Lalu ragam hias gabungan. Ini gabungan. Atau ada pertanyaan di sini? Bisa ya? Bisa. Baik. Bisa, Pak. Nah, fungsinya. Fungsi ragam hias. Sebelum kita baca atau sebelum kita lihat di layar, kira-kira menurut pendapat kamu semua fungsi ragam hias itu apa? Kenapa? Fungsi Iya, fungsinya kira-kira. Yang kamu tahu lah, yang menurut kamu lah. Ini kan menurut sumber, menurut kamu, menurut kalian semua. Fungsinya apa? Memperindah. Memperindah, menambah nilai estetik, juga menambah nilai rupiahnya atau nilai harganya, nominalnya. Kalau tadi dia kosong saja tanpa ragam hias,
objek ini bisa kita jual dengan harga sekian. Tapi setelah kita gambar, setelah kita buat ornamennya di situ, kayak contohnya seperti lemari ya, belum ada. Itu dia. Bapak lanjutkan ya. Nih alat bahannya. Alat bahannya ada buku gambar, ada buku gambar A3. Buku gambar A3 itu yang kita pakai setiap pertemuan. Pensilnya juga, pensil 2B dan penghapus itu lengkapi nanti kalau mana tahu sudah ada yang hilang. Perhatikan pola bentuk yang akan digambar. Siapkan alat dan media gambar. Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Buat sketsa suatu bidang ragam hias pada salah satu kotak atau bidang pola yang telah dibuat. Selesaikan semua bidang pola yang masih terisi. Warnai dan rapikan gambar hias yang telah mengikuti pola. Nah, ini contoh menggambarnya. Perhatikan tekniknya. Ulang. Nah, setelah dirapikan, cari warna yang menggambar ragam hias figuratif. Kita juga ornamen atau ragam hias figuratif, bagaimana teknik mulanya, penggambarannya, itu sudah kamu saksikan di dalam video tadi. Sudah kamu lihat kan? Ada pertanyaan. Yang pertama, ragam hias adalah A. Suatu hiasan dalam pola berulang-ulang. B. Bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam satu karya seni. C. Bentuk dasar pada suatu bidang. D. Ragam hias yang berfungsi untuk menghiasi karya seni yang ada di Indonesia. Apa jawabannya? A sampai D. Apa jawabannya? Ayo. Apa jawabannya? Ragam hias adalah suatu hiasan dalam pola berulang-ulang. Itu A. B. Bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang gambar disebut menunjukkan jenis ragam hias objek. A. Fauna deformasi. B. Fauna stilasi. C. Fauna deformasi. Sama nih jawabannya nih. Berarti pilih salah satu. Fauna deformasi. Fauna deformasi. Oke. Ini jawabannya ya. Oke, mantap. Ingat ya yang Bapak sampaikan ini. Kalau bisa direkam agar jadi bekal nanti. Karena pembelajaran daring itu harus sigap, dalam arti sigap ya cepat begitu, cepat untuk meresapi dan tulis yang penting. Lalu melanjutkan tentang tugas. Ini tentang tugasnya nanti membuat gambar ornamen atau ragam hias sesuai dengan motif daerah setempat di kertas A3. Pilih salah satu. Coba perhatikan dulu tentang tugas.
di gambar-gambar yang sudah di video atau di gambar itu semuanya menggunakan warna. Di sini di contoh tugas kakak kelas yang Bapak tunjukkan itu tidak diberi warna, tapi warna hitam dan putih saja. Nah, nanti kalau kamu menggambarnya, bisa nanti kamu warnai sebagian. Contoh yang dari gambar ini, mungkin gambar yang Bapak ikut-ikut garisnya ini, kamu kasih warna merah, yang atasnya hitam, itu juga tidak masalah. Dan ingat, ini contoh ya. Setelah nanti dibuat contohnya, lalu ditulis maknanya. Penolak bala, sebagai pengusir roh jahat, itu nanti ada. Dan fokus di daerah kita dulu. Pilih di daerah kita. Di daerah kita juga banyak. Kalau kita hitung-hitung mungkin lebih dari 30 atau 50 pun. Pilih salah satu, sesuaikan dengan kemampuan. Pakai sketsa dulu di dalam kertas HPS. Setelah dapat sketsanya, kita diskusi tugas 3. Gitu dia nanti. Nama tugas. Nah, nama dari ornamen yang kamu pilih. Di sini contoh dari kelas kamu, dia milih ornamen tapak, ornamen suku Karo. Tapak Raja Sulaiman. Berarti ini namanya nanti di sini. Tapak Raja Sulaiman. Lalu nilai. Nah, ini nanti dikumpulkan minggu depan. Minggu depan itu pas di ujian nanti dikumpulkan semua sebagai nilai tambahan untuk rapor kamu nantinya. Jelas? Halo? Oke. Lalu ini tentang tugas menggambar dan sisanya bun si kawitan. Tulak apa? Tulak betundal. Betundal. Lalu apa lagi? Hah? Patil manggus. Patil manggus. Nah, jadi pilih dari sekian banyak itu, pilih nanti salah satu. Nah, dan kita lanjut di kesimpulan. Jadi sebelum Bapak simpulkan tentang materi kita hari ini, sekali lagi kalau memang belum jelas, kalau masih ada yang mau kalian ulangi di materi kita hari ini, biar kita ulangi. Mulai dari tekniknya, atau jenis motifnya, unsurnya, dan prinsipnya, teknik menggambarnya, atau teknik menggambar ragamiasnya, juga pola ragamias, prosedurnya, dan yang lain atau soal-soalnya lagi. Juga tentang tugas. Sebelum Bapak simpulkan, kalau masih ada yang mau bertanya, Bapak silakan. Atau memang sudah cukup jelas? Jelas? Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, coba serentak biar enggak tadi saya belum begitu. Jelas? Jelas, Pak. Berarti Bapak anggap sudah jelas. Oke. Jadi kesimpulan, jangan kita tiru gambar teman, tapi ternyata kita belum sanggup. Dapat dimengerti anak-anakku? Dapat, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kesimpulannya. Terus sebelum Bapak tutup tugasnya jangan lupa. Sudah? Tugasnya jangan lupa. Itu dikumpul pas ujian. Perhatikan roster pada saat ujian nanti. Disitulah. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan, di mana atas berkat dan rahmat-Mu, Engkau telah memberkati pelajaran kami sampai selesai. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengingat pelajaran tadi, agar dapat
soal ujian dengan lancar. Ya Tuhan, berkati jugalah kegiatan kami selanjutnya agar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa anak-Mu, kami datang melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. 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 Selamat siang. Siang. Oke. Jadi untuk pembelajaran daring ini bagaimana menurut kalian? Selama kamu mengikuti pembelajaran daring, apakah nyaman? Hah? Ya, pusing-pusing gitulah, Pak. Pusing-pusing gitu. Pusing, Pak. Pusing kepala ber. Nah, jadi dibanding dengan tatap muka. Untuk resapan ilmunya lah, untuk resapan materinya, mana lebih efisien dia, daring atau tatap muka? Tatap muka, Pak. Kalau daring nggak ngerti, Pak. Kalau daring belum mengerti ya. Oke. Itulah masalahnya kenapa pembelajaran daring di sekolah-sekolah, terutama di sekolah kita, itu belum bisa semaksimal mungkin. Yang pertama dikarenakan apa alasan pertamanya kira-kira? Alasan pertamanya kenapa? Kendala pertamanya jaringan, ya kan? Jaringan. Nah, jaringan. Lalu Baru ada juga anak SMA yang belum punya HP, Pak. Paket. ada yang belum punya HP, paket, terus Mana itu? nah, terlebih di lingkungan kita, di sekolah kita itu masih banyak yang sinyal juga belum ada ya, sinyal belum ada. Jadi bagaimana mau pembelajaran daring? Ya makanya kita berdoa Iya, Pak. supaya di bulan Januari nanti kita sudah bisa seperti biasa tatap muka, Sering bertemu kembali. bertemu kembali. Tatap muka. Sudah, jadi terima kasih untuk kehadirannya di pembelajaran kita hari ini. Terima kasih juga sudah menyiapkan waktunya juga untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Yang hadir ya, yang tidak hadir mau gimana lagi? Yang tidak hadir nanti kita sampaikan. Kita sampaikan kembali. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Pak. Sekali lagi, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang dan terima kasih kembali ke Bapak. Terima kasih. Orangnya.